saya janji saya nggak mau main film. Memang banyak yang dia pendidikan tuh lebih baik Pak. Mau lihat saya sukses, Bang maafin gaya Bang ya, saya bukan pengacau. Saya nggak bisa meninggalkan teman baik saya Bang. Saya jiwanya Abang tahu. Cinta teman itu nggak bisa dibayar dengan uang. Bisa saya susah mereka ada. Bisa saya udah selesai, saya nggak mungkin menghilang gitu. Tapi posisi saya mikir gitu kan. Karena saya nggak pernah memaafin teman-teman saya Bang. Jakarta saya nggak mau lab, ada mau sebulan ada. Yang ditelepon terus sama di grup messenger si Wacai sama teman-temannya. Kaget saya. Akun siluman berperang sama akun siluman. Karena saya jadi perang. Si Lopaito bisa memanggil akun siluman turun ke gunung, naik ke gunung. Canda nggak canda saya nggak tahu. Saya merasa tuh kaget. Hebat amat sih. Masih begitu sih. Ya udahlah. Di grup messenger itu terjadilah saya nggak lab. Wacai ini. Kami kenal. Mainlah ngobrol dari grup messenger. Awalnya telepon mereka tiap hari maki-maki orang. Tapi saya kan lihat tuh capek. Simpel. Suatu saat dinaikinlah si Lopang itu Pak. Temannya si Lopang. Pura-pura nggak tahu settingan apa di dalam itu. Dia binatang kau, keluar kau. Putra, jangan sok ngatur kau. Kita pembenaran. Inilah tim mereka. Suatu saat si Lopang naik, pura-pura bertobat minta maaf dan mau jadi baik. Setiap manusia pasti marah. Ya. Secara mungkin mak kau keter lah, kalau keter baru buka anjing binatang. Secara manusia kita pasti ya gimana ya udah cerita ada begini, pokoknya dia mau berdosa lagi, mau bertobat lah si Lopang itu, biarin aja ya, cuma saya wanti-wanti ya masih suatu mana ketukan gitu. Kalau kau di luar jangan ngomong doang ya, akun ganda loh. Gak lama berapa hari itu naiklah, dinaikin lah si Lopa itu. Dia manggil saya kan masa nggak mau panggil udah karena ada tepatin janji, nggak mau sebut lagi perjanjian waktu saya di Polda, waktu mau dicabut laporan saya tepatin janji. Saya nggak perlu panggil gitu kan. Kau binatang kau, cilik palsu kau. Ketok pintu baru saya keluarkan izin itu. Tapi akhirnya si Lopa itu panggil saya. Panggil saya, Fuisu ya. Saya nggak mau jawab. Fuisu, sombong kau, begini-gini. Ngapa? Ada apa sih? Saya punya harga diri, ada temannya juga akhirnya nggak lama dulu kok ada. Ada bapak angkatnya segala macam, semua ada di sini. Ramai kok gitu. Weh, jual pamor dia. Hina saya lagi, Pak. Hina saya lagi. Saya merasakan nggak etis dong. Ya. Kau keluarlah binatang kau. Kau jangan ganggu saya di sini, serius benar. Mau nggak mau, saya mau koordinasi sama mereka. Jujur, saya koordinasi sama Yaseng, saya koordinasi sama si Linko dengan perjanjian itu gimana. Buktinya semua masih dekat saya. Dia berjanji nggak akan mau banyak masalah lagi, baik-baik lah, kayak seolahnya nasihatin saya. Dia mau berfokus usahanya, poin punya kan, nggak tahu lah. Yang penting lah, boleh lah, ya kan, begini-gini pokoknya pandangannya bagus. Dan si Linko bilang, ya gimana ya, nantilah saya tegur dia. Hanya begitu doang. Jadi perjanjian itu waktu cabut surat laporan itu gimana, bingung saya. Dan lagi ya, sebelum itu saya belum balik ke Polda, balik dari Polda waktu laporan dia sempat bertanya Pak. Bertanya seolahnya saya itu pernah kenal seseorang namanya Ahau. Asia ya siapa? Saya kaget. Saya itu nggak kenal gitu kan.
Siapa dia? Ada urusan sama dia, saya nggak tahu. Ahau itu siapa gitu kan. Soalnya ada utang punya utang piutang 100 juta lebih kan. Tuduh ke saya, kaget saya. Saya bilang saya nggak kaget. Saya nggak kenal lihatkan orang. Saya nggak punya pembicaraan namanya temannya Ahau. Udahlah kalau gitu nggak salah. Sudahlah. Dan akhirnya habis ngomong-ngomong begitu, tiba-tiba saya ngaku tentang minority di grup Messenger. Datang WA dia, bukti masih ada. Ya ternyata dia maki saya, binatang lah, bangsat lah, ya kan, bandar lah, nggak tahu apalah. Tunggu ya tanggal mainnya, nggak siang atau sore, semua ada. Gila. Saya mana tahu apa-apa sih, saya kan bilang siapa orangnya, perkenalkan dulu gitu kan. Bila perlu Ahau yang mana rumahnya, kalau memang kamu berurusan dengan, bilang saya berurusan dengan, punya masalah tentang Ahau ini yang kamu cari siapa gitu. Kan nggak salah Pak, nggak ada, blokir saya di WA. Jadi kan, ya udahlah, saya tuh kerap juga. Ini orang gua udahlah, kalau dia jadilah. Main fitnah, main ancam, selalu begitulah si dia sini. Ada buktinya. Ya, dia akhirnya sering suruh teman-teman saya tuh mengantar pesan. Mengantar pesan itu soalnya suruh saya mungkin lah, alasannya mungkin nggak paham lah saya lah. Cuma saya ngerti tekniknya. Kecewa nggak? Ini permainan apa lagi ini? Ya. Nah saya udah ancam saya begini, saya nggak ada kenal Ahau, dibilang ada begini begitu. Saya tuh diam. Ternyata jalan nggak lama saya tahu informasi Ahau tuh sama dia tuh ada apa. Nggak perlu saya bongkar dulu. Informasi. Jadi akhirnya ya tunggulah kok. Tunggu dia kan lagi mau lapor saya tuh sini. Lapor lagi lah. Nyami ngai kong sulaya ini lagi kau nih benar-benar nih nggak bisa dengar kau nih ini juga nggak kau lihat nyami ini dia pun jadi nggak kau sampai ini bikin saya keram nih kadang-kadang. Ini kadang-kadang kita ngajarin dia mereka pintar, mereka masih bodoh, nggak tahu makan tai dan apa. Halo, ya, kita punya kesal tuh begitu. Ya, ini ngomong kayak kita curhat sama Tuhan. Ini proses kejujuran setan. Jadi gimana kita nggak marah kadang-kadang? Saya nggak tahu saya merugikan orang ini itu apa gitu. Dia mau ya kita tuh dia selalu bilang dia ketua seorang ketua Tionghoa gitu. Saya harus ikut jejak dia, ikuti peraturan dia. Si Singkawangnya punya pemerintahan aja punya peraturan kok. Nah tuh bawa pemerintah segala. Jadi kenapa saya harus tunduk sama dia? Bingung saya. Kan? Ketua HK Sekarbal aja nggak begitu. Belum berbasis, belum segala aja si bos ini perkumpulan lain nggak begitu. Ini persatuan Sako dan Sekedar nggak begitu. Jadi aturan apa gitu? Bingung saya. Ini aturan apa? Ngecek lah. Kalau jika ini jalur ya, aturan apa dari mana? Saya tuh udah bilang, saya nggak pernah merugikan dia. Akhirnya apa? Kemarin dia naik ke lab saya, berbicara baik. Kan mohonlah nggak ikut campur lah, bukti masih ada. Tapi lu nggak bisa gue percaya dari awalnya. Itulah sifat dia. Itulah Pak. Jadi apa sih yang harus saya bohongkan? Apa yang harus saya jujurkan lagi? Saya nggak tahu saya harus jujur gimana gitu kan. Kalau memang dia ketua yang adil, ketua Tionghoa yang mau dihargai, kenapa harus fokus ke saya? Emangnya saya artis? Ya.
Masih banyak orang-orang Tionghoa, sebagian mereka saling membuli, saling menjelek-menjelekan dan punya masalah yang mungkin. Kenapa dia nggak memberantas? Dan temannya Lopai Toksi Megawati yang dibilang tipu berapa ratus juta, mereka nggak berani ngomong. Mana? Tapi saya nggak punya hak untuk mencampuri, maaf ya Megawati. Yang banyak orang-orang tipu kok mereka nggak bahas. Dan bikin propaganda mereka nggak berani. Kenapa harus ke saya? Jadi sekarang posisi saya, yang saya mau pertanyakan sama mereka berdua, si Willy Aseng sama si Lopai Toksi ini, dan Lopang juga, mereka nampaknya mungkin cengeng-cengeng semua. Apa yang saya rugikan dengan kehidupan Anda? Ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu tujuannya itu apa dia. Saya dibilang saya maki orang tuanya. Padahal enggak. Dia sendiri datang ke lab saya. Yang datangnya dari awal itu. Saya tuh bantu. Waktu saya Pontianak, si itu angger saya itu. Yang anaknya meninggal dunia tabrak lari itu. Mati itu. Ingat nggak? Yang saya serahkan uang itu sama abang angkat saya itu yang mantan perwira polisi yang udah pensiun sekarang jadi pengacara. Pulang, 1 rupiah pun Pak saya nggak makan, uang itu saksi aja. Nombok saya. Ikhlas saya bantu. Nggak ada keuntungan buat saya. Pulang pergi ngurus sama anak saya waktu rumah sakit anak yang meninggal dunia. Saya detail, transparan saya kerjakan. Uang semua terkumpul. Saya sama abang angkat saya, ya Pak Sinaga, saya sebutin namanya. Tanya dia. Saya lihatkan dia di banking saya hitungin total berapa semua di lab. Saya antar kita pergi ke Pontianak, dari Pontianak ke Sungai Pinyu lagi, dari Pontianak. Uang minyak pun 1 rupiah pun saya nggak ambil, Pak. Tapi saya dibilang saya korupsi. Marah dong. Akhirnya bahas lah Pak itu. Pas sampai mau masuk Sungai Kapuas, ya, naiklah lab si Willy Aseng. Marah dia sama saya pakai baju putih sih. Kalau saya ngomong bansos lah pengaruh begini, berapa itu saya masih ingat semua. Otak saya masih ingat kok. Kok bisa begitu sih? Katanya dia akan pokoknya itu kayaknya tegas banget lah. Tegur saya secaranya nggak tahu gimana lah. Tapi mereka kan minta. Kalau memang mau tegas, tegaslah sama jangan sebelah pihak. Sama Pak Ito juga mesti pernah kenal dan juga Lopang. Ya jawabnya. Tapi mana ketegasan Anda? Sebelah pihak doang kan. Ya sudah itu. Mulainya dari situ. Jadi yang nggak lama tuh nggak tahu lah. Dia bilang jangan sebut nama. Siapa sih mau sebut namamu? Siapa mau sebut namamu? Ku Willy. Sekarang saya bilang. Hah? Kau kira kau artis kah? Dari pahlawan orang hak kasih kau semuanya Pak. Yang harus saya sembah sujud begitu kah? Yang sekarang suka mencampuri itu. Kau malu nggak? Aku malu kalau kenal kamu. Saya bukan permalukan kamu permalukan saya terus. Jadi sekarang kamu bilang saya meresahkan masyarakat Kota Singgawa dan semua etnis Tionghoa. Kamu tanya di sini. Ya karena saya kan waktu itu pakai pengacara. Saya banyak pengeluaran, kamu tahu nggak? Saya bantu orang susah. Saya diutangin sama orang belum bayar. Tapi dibilang saya korupsi. Paham? Saya kan sudah bilang, tapi nggak perlu saya sebutkan. Yang penting, saya dipermalukan sama Kim Song Song. Kim Song Song sebelum saya bantu Pak Putu dijelikin siapa? Kalian tahu apa? Kalian nggak ikut bantuin, sebagian banyak ngomong. Sedangkan saya yang mengeluarkan uang, menombok
dan juga bantuan dari netizen juga nggak banyak ngomong. Anda yang nggak bantu-bantu aja banyak ngomong, tai lu. 1 rupiah aja Anda nggak masuk ke rekening saya untuk bantu apa itu, lu kenapa mau campur? Sedangkan